Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, pada pekan yang lalu telah kita selesaikan tentang masalah bab salatil qasri wal jam'i, bab tentang salat qasar dan jamak. Bagaimana ketentuan-ketentuan ketika kita mengqasar salat, apa sebab yang membolehkan kita untuk mengqasar salat sekaligus jamak. Apa hal-hal yang kita ini dibolehkan untuk menjamak sholat. Dan untuk malam hari ini kita lanjutkan poin yang ketiga, sholatul marid, yakni berkaitan dengan sholatnya orang yang sakit. Idza kana al-maridu la yaqdiru 'ala al-qiyam mustanidan ila syai'in shalla qa'idan. Ketika seseorang yang sakit yang mana dia tidak mampu untuk berdiri, bahkan bersandar pada sesuatu pun juga tidak mampu, maka shalla qa'idan. Maka seorang yang sakit ini yang dia tidak mampu untuk salat berdiri, maka dia salat dengan cara duduk. Wa idza ajaza 'anil qu'ud shalla 'ala janbihi. Dan ketika dia tidak mampu untuk sholat dengan cara duduk, maka dia bisa sholat dengan cara berbaring. Wa in ajaza sallam mustalqiyan ala qafahu ma dan rislai ilal qiblah. Adapun ketika berbaring, maka sunahnya dalam posisi wajahnya menghadap ke arah kiblat, ya. Bisa dengan selonjor, kalau bahasa selonjor, ya, kakinya diarahkan ke posisi bagian barat sehingga wajahnya menghadap ke arah kiblat. Dia boleh duduk dengan cara bersila atau duduk seperti duduk di antara dua sujud, atau mungkin dengan cara ya selonjor. Semuanya boleh. Wa yaj'alu sujudahu akhfadha min ruku'ihi, dengan cara ketika sujud itu dia membungkuknya lebih rendah dibandingkan ketika dia rukuk. Jadi ketika dia membungkuk untuk rukuk, ya sedikit menunduk, tapi untuk sujud maka lebih yakni menunduk lagi, sehingga terbedakan antara rukuk dengan sujud. Wa in ajaza 'anil ruku' was sujud aw ma'ima'an, dan ketika tidak mungkin untuk rukuk dan sujud, mungkin badannya enggak bisa digerakkan, maka dia bisa berisyarat, ya, bisa berisyarat dengan jari telunjuknya, atau bahkan bisa berisyarat dengan matanya, ya. Jadi salatnya dengan isyarat dengan matanya, ya, berkedip itu berpindah dari gerakan sholat kepada gerakan yang lainnya. Ini mudahnya Islam, ya. Sholat fardu yang awalnya ya wajib berdiri tidak sah
ketika seseorang yang mampu untuk berdiri dia sholat dengan cara duduk ketika sholat fardu, batal sholatnya ijma'an. Ketika seseorang mampu untuk berdiri kemudian sholat dengan cara duduk, ijma' mengatakan sholatnya batal. Tapi dalam kondisi yang sakit, ya, di mana dia tidak mampu untuk berdiri boleh duduk. Ketika duduk tidak mampu boleh berbaring. Ketika dia sudah tidak mampu bergerak, dia bisa berisyarat. Masya Allah, mudahnya Islam. Wala yatrukus salata fi halin, dan tidak boleh seseorang muslim meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan apapun kecuali dia telah meninggal dunia. Jadi ketika selama dia masih hidup, nafasnya masih ada, akalnya masih sehat, walaupun dia tidak bisa gerak, dia tetap wajib sholat. Kadang-kadang kan salah, ya, ada di masyarakat kita mungkin dia sakit, ya, kemudian meninggalkan sholat. Ini salah. Khawatirnya ketika dia waktu sakit ini mengantarkan kepada kematiannya, sehingga mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang ada pemahaman yang salah, ya. Ketika ada orang tuanya meninggal dunia, ditanyakan berapa bulan dia nggak sholat, berapa tahun dia nggak sholat, sudah kami yang mengqadai. Ini kesalahan ini, ya, nggak ada, ya, mengqadai sholat yang sudah selama 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin, ya, selama umur hidup dia nggak sholat diqadai, ya, dengan membayar sekian, ini penipuan. Nggak ada yang semacam itu. Kadang-kadang kan semacam ini, ya, sudah kasih kepada kami 20 juta, ya, sholat selama 10 tahun akan kami qadai. Ini penipuan. Nggak ada dalam Islam semacam ini, ya. Sehingga kadang-kadang ketika sakit bermudah-mudahan karena dia punya keyakinan, punya pemahaman, nanti diijoli oleh yang lain dengan saya bayar. Apalagi punya harta banyak, lebih bermudah-mudahan lagi nanti. Padahal tidak semacam ini. Kata beliau, wala yatrukus salata bihalin, maka seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun pula. Dalam keadaan stroke misalnya, naudzubillah min dzalik, atau dalam keadaan koma, selama akalnya masih bisa, ya, masih bisa untuk memahami sholat, bacaannya dan seterusnya, maka dia wajib untuk sholat. Kecuali orang yang sudah hilang akalnya, ya, baik mungkin gila ataupun mungkin pikun yang sangat, sehingga orang yang pikun sangat namanya lupa itu, ya, nama sendiri lupa, anak-anaknya juga lupa, ya, dengan istrinya juga lupa, ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW berlindung, ya, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diwafatkan sebelum terkena penyakit pikun. Karena kalau sudah pikun ini kasihan anak-anaknya. Ya, kalau anaknya sabar, kalau nggak sabar gimana dia? Ya. Jadi dalam keadaan apapun, sakit apapun, maka kita wajib menegakkan sholat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada sahabat Imran ibn Husain, ketika beliau ini terkena penyakit bawasir, ambeien yang parah, ya, sehingga beliau tidak bisa untuk bangun. Dan penyakit bawasir ini pun juga pernah dialami oleh Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau berumur 54 tahun, beliau wafat, ya, dengan penyakit bawasir, ya, penyakit ambeien. Jadi keluar darah terus dari duburnya. Mengapa? Karena Imam Asy-Syafi'i setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, beliau berzikir sejenak, sudah banyak orang yang berdatangan untuk menimba ilmu dari Imam Asy-Syafi'i. Dimulai dari ulama-ulama ahli hadis, mereka bertanya kepada Imam Syafi'i. Selesai hajat mereka, datang lagi ulama-ulama fikih, ya. Selesai hajat mereka, bertanya lagi, ya, ulama-ulama dalam kesehatan.
Jadi Imam Syafi'i ini luar biasa. Beliau di samping ulama ahli hadis, fikih, juga ulama dalam hal kesehatan. Sehingga kadang-kadang beliau nggak sempat pulang. Jadi selesai sholat banyak yang tanya sampai datang sholat berikutnya. Karena saking banyaknya duduk di sinilah beliau terkena penyakit bawasir, ambeien. Ya, jadi orang ambeien biasanya orang-orang yang terlalu lama duduk seperti penjahit misalnya, ya, atau orang yang di depan komputer terus biasanya kena penyakit bawasir ini, ya, penyakit ambeien. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada sahabat Imran ibn Husain, kata Nabi kita Muhammad SAW, qa'iman, salatlah dengan cara berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu berdiri maka salatlah dengan cara duduk. Fa illam tastati fa sholli ala janbik, dan ketika engkau tidak mampu untuk salat dengan cara duduk, salatlah dengan cara berbaring. Fa illam tastati fa mustalqiyah, ya, kalau berbaring juga tidak mampu maka boleh dengan cara yakni bersandar pada dinding, artinya beliau tidur, ya, kakinya diselonjorkan ke arah kiblat sekaligus kepalanya pun juga diarahkan ke arah kiblat. Bahkan ketika orang yang hendak meninggal dunia pun sunahnya demikian, ya, diarahkan wajahnya untuk menghadap ke arah kiblat, ya. Ketika memungkinkan, ya, ketika memungkinkan maka tidur pada lambung bagian kanan, sehingga kepalanya di bagian utara, kaki di bagian selatan. Ketika memungkinkan, ketika tidak memungkinkan maka diselonjorkan kakinya ke barat, ya, kepalanya sedikit yakni dinaikkan sedikit sehingga bisa menghadap ke arah kiblat. Demikian. Dan termasuk orang yang sakit ini dibolehkan atas dia untuk menjamak sholat. Jadi yang sakit termasuk sebab dibolehkan dia untuk menjamak sholat. Ketika berat memang untuk sholat tepat waktunya maka boleh dijamak. Baik jamak hakiki, yang dimaksud hakiki adalah sholat zuhur dijamak dan asar pada waktu zuhur, atau sholat zuhur dan asar ditegakkan pada waktu asar. Jamak yang sebenarnya. Bahkan bisa jamak suri, seolah-olah jamak cuman bukan jamak. Bagaimana prakteknya? Sholat zuhur ketika hampir habis waktu zuhur, selesai zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, datang sholat asar, langsung sholat asar. Ini jamak suri. Jadi boleh kedua-duanya. Ini termasuk yang menjadi sebab dibolehkannya orang untuk menjamak, yakni ketika sakit. Jadi sesuatu yang masyaqqah, sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, ini ya membolehkan seseorang untuk jamak. Sebagaimana Nabi, ya, beliau pernah, ya, ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, beliau sholat asar ketika waktu maghrib, bahkan hampir sholat isya, ya, sehingga beliau asar kemudian maghrib, isya sudah datang, kemudian langsung sholat isya. Dalam keadaan yang darurat semacam ini dibolehkan, ya. Misalnya contoh, ya, misalnya banjir bandang atau mungkin ya terkena lumpur dan sebagainya, ini masyaqqah, ya. Dalam hal ini dibenarkan untuk menjamak sholat ketika memang betul-betul berat dia untuk sholat tepat waktunya. Bisa paham, ya? Poin yang keempat, sholatul khauf, sholat dalam keadaan yang genting, perang. Masru'iyatuha, sholatul khawfi masru'atun biqauli ta'ala. Sholat khauf ini masru', disyaratkan dalam Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah telah berfirman, wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum maka wal ya'khudhu aslihatahum.
fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu maka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-102, wa idza kunta fi, dan apabila engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka, faqamta lahumus shalah, maka tegakkanlah salat berjamaah bersama mereka. Caranya faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, hendaklah separuh di antara mereka salat bersamamu. Ini salat dalam perang, dalam keadaan genting. Maka separuh pasukan salat bersama Nabi. Wal ya'khudhu aslihatakum, bahkan senjata kalian harus disiapkan. Walaupun posisi salat senjatanya siap juga, jika ketika musuh datang langsung berperang. Dan ketika selesai, maka hendaklah sebagian pasukan yang lainnya untuk datang menegakkan salat bersamamu. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, hendaklah mereka bersiaga dan juga menyiapkan persenjataan mereka. Jadi salat khauf ini masruh, disyaratkan, bahkan langsung perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 102, di mana ketika dalam keadaan perang, bahkan musuh itu di arah kiblat kita. Jadi musuh di arah kiblat kita. Jadi para ulama telah menjelaskan bagaimana musuh kalau itu di arah kiblat, bagaimana musuh ketika membelakangi kiblat. Ya, kalau musuh ada di arah kiblat kita, maka bisa langsung sholat berjamaah keseluruhan. Cuman ketika separuh itu ruku sampai sujud, yang di belakang tetap berdiri. Jadi ketika yang separuh depan itu ruku, yang belakang tetap berdiri. Begitu pasukan musuh datang langsung berangkat perang sudah. Jadi ketika nanti separuh pasukan itu sudah berdiri, baru yang belakang baru ruku dan sujud. Itu ketika pasukan di arah kiblat. Apa itu? Musuh di arah kiblat. Adapun ketika musuh membelakangi kiblat, maka separuh sholat, separuh berjaga-jaga. Misalnya kiblat kita kan barat sana, musuh dari arah timur. Berarti kita separuh pasukan sholat bersama imam, separuh yang lain berjaga-jaga menghadap ke arah timur untuk ini menjaga dari serangan musuh. Nanti akan kita jelaskan. Sifat wa fil safar, kata beliau, ini adalah pendapat daripada Syekh Jabir Al-Jazairi. Sifat salat khauf ketika dalam safar. Waradat fi salatil khaufi kaifiyatun mukhtalifatun marratuha ila halil khaufi quwwatan wa dha'fan washaruha kaifiyatiha washaru kaifiyatiha idza kana al-qital fi safar. Kata beliau, praktek salat khauf, praktek ketika salat dalam peperangan. Sedangkan peperangan itu safar, artinya pasukan kaum muslimin berangkat menuju tempat musuh. Maka kata beliau, ayyuk samal mu'askar ila ta'ifataini, ta'ifatun taqifu tijahal adwi wa ta'ifatun tasfu wara al-imam fayusalli biha rak'atan wa yasbutu qa'iman fataqumu hiya fatusalli rak'atan ukhra fatusallim fatadhabu fataqifu mawqifat ta'ifatal ukhra wa ta'til ukhra fayusalli bil imam rak'atan wa yasbutu jalisan fataqumu hiya wa ta'ti bi rak'atin ukhra thumma yusallimu bihim. Kata beliau, untuk
salat khauf, salat di medan perang. Ketika itu safar, artinya kaum muslimin berangkat menuju ke medan perang. Maka prakteknya kata beliau, pasukan dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang yang pertama salat dengan Nabi 1 rakaat. Jadi salat dengan Nabi 1 rakaat. Kemudian berdiri untuk rakaat kedua, imam tetap berdiri. Jadi ketika berdiri rakaat kedua, imam tetap berdiri, makmumnya nambah 1 rakaat, jadi 2 rakaat, langsung salam. Artinya makmum salam duluan ketika imam belum salam. Paham ya? Kalau praktek ya ini. Paham enggak yang saya maksudkan ini? Saya ulangi. Ya. Ketika safar, khauf, praktek safar, ya mana safar itu kan 4 menjadi 2, dikosor. Ya kan? Prakteknya pasukan dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang yang pertama salat dengan imam 1 rakaat. Kemudian berdiri, ya takbir untuk berdiri rakaat kedua. Imam posisi berdiri, makmumnya langsung lanjutkan tambah 1, kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imamnya tetap berdiri, makmumnya sudah salam. Paham? Kemudian setelah selesai, maka pasukan yang telah sholat menggantikan pasukan yang belum sholat. Ya. Kemudian berjamaah dengan imam 1 rakaat. Ya. Kemudian setelah imam dapat 2, tadi kan 1 berdiri, ya, tambah 1 berarti 2. Imam tetap duduk, makmumnya berdiri untuk nambah 1 rakaat. Ya. Kemudian selesai semuanya baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Adil. Pasukan gelombang pertama dapat 1 rakaatnya imam, pasukan gelombang yang kedua juga mendapatkan 1 rakaatnya imam. Adil. Ya. Ada praktek yang lain. Apa itu? Prakteknya 2 salam, 2 salam. Ya. Jadi imam berdiri 1 rakaat, 2 rakaat, kemudian salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pasukan yang sudah sholat langsung menggantikan pasukan yang berjaga-jaga. Pasukan yang berjaga-jaga, ya, datang untuk sholat bersama imam 2 rakaat. Ya. Setelah dapat 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Adil. Bedanya, ya, 2 rakaat yang pertama tadi sholat fardunya imam, 2 rakaat yang berikutnya sholat sunnahnya imam. Maka dari hadis ini para ulama menjelaskan bolehnya, ya, bolehnya bermakmum kepada imam sholat sunnah walaupun makmumnya sholat fardu. Buktinya tadi, ya, seperti dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Muadz bin Jabal itu kalau sholat isya berjamaah di Masjid Nabawi bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakmum kepada Nabi sholat isya. Kemudian beliau pulang ke kampungnya, ya, sesampainya di kampung belum jadi imam sholat isya. Ya, sholat isya yang pertama bersama Nabi itu sholat isya yang fardu. Adapun yang kedua itu sholat sunnah. Maka bolehnya, ya, kita sholat fardu bermakmum kepada imam yang sholat sunnah. Ini dalilnya dalam hadis Bukhari, hadis Muslim dan imam-imam yang lainnya. Ya, dan itu ditakrir, diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi. Andai saja itu salah,
tentunya akan turun ayat Allah Subhanahu wa taala menegur perbuatan Mu'adz bin Jabal, tapi enggak ada ayat yang turun. Ya, menjelaskan praktek itu diakui dan dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah paham? Bahkan dalam keadaan yang sangat-sangat genting, cukup satu-satu. Ya, dapat satu rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang sudah sholat langsung berjaga. Pasukan yang berjaga langsung sholat bersama satu rakaat pula. Langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Memang praktek sholat khauf itu sangat banyak. Bahkan boleh kita sholat dalam posisi berlarian, menaiki kendaraan atau mungkin pakai kapal terbang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum farijalan aw rukbana. Dan ketika dalam keadaan yang sangat-sangat genting, perang yang sangat genting sudah, maka farijalan aw rukbana, kalian boleh sholat dalam keadaan ya berjalan ataupun berkendaraan. Ya, sambil nembak dia sholat sudah, hanya isyarat saja. Ya, sambil nembak, sambil ya dan seterusnya, ya bergolingan dan seterusnya boleh sambil sholat. Itu dalam keadaan yang sangat-sangat genting. Khawatirnya kita tertembak meninggal dunia, bahkan kita belum sholat. Paham maksud saya? Jadi bahkan ketika kita sambil menembak sholat, ya, jadi Allahu Akbar langsung nembak sambil berlarian, boleh, sah itu. Ini praktek sholat khauf. Makanya Allah firmankan, ya, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dan ketika kalian dalam keadaan takut yang sangat-sangat genting yang luar biasa, perang yang sangat dahsyat, maka sholatlah baik dalam keadaan berlarian ataupun memakai kendaraan, sambil berkuda sholat. Ya, ya. Jadi apa itu? Bagaimana dengan isyarat? Ya, dia yang penting, ya, dia berzikir kepada Allah semampu dia. Tidak harus sholat seperti kita sholat dalam keadaan tenang. Inilah mudahnya Islam, masya Allah. Ya. Dan sekaligus begitu pentingnya sholat. Dalam keadaan perang saja kita tetap menjaga sholat, tetap wajib sholat. Dalam sakit yang luar biasa, bahkan mungkin stroke, bahkan mungkin koma, selama dia masih akalnya masih main, dia tetap wajib sholat. Maka kesalahan yang mutlak yang terjadi pada sebagian saudara kita ketika sakit, warang misalnya, ya, masuk angin, flu, demam, sudah sholat, nggak sholat, Ustadz, sakit 3 hari, ya, hanya demam. Khawatirnya waktu demam meninggal dunia nanti, meninggalkan sholat, bahaya itu. Ya, orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih dibandingkan membunuh orang. Jadi seseorang meninggalkan sholat, nggak sholat asar misalnya, itu dosanya melebihi membunuh orang itu. Ya, mengapa? Karena ketika kita meninggalkan sholat bisa kufur, tapi ketika membunuh orang belum tentu bisa kufur. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Orang itu bisa dikatakan muslim, bisa dikatakan musyrik, bisa dikatakan kafir dengan sebab sholat. Ya, ini sabda Nabi kita Muhammad SAW. Artinya kalau sholat muslim, kalau nggak sholat, kalau nggak masuk kafir ya musyrik. Itu maksudnya. Pentingnya sholat itu. Makanya sebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian yang memisahkan kita kaum muslim dan mereka orang kafir adalah sholat 5 waktu. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, sungguh betul-betul kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli fikih
menjelaskan dengan hadis ini, di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, pakai al, wa bainahum as-shalah, ya, wa bainahumus shalah, pakai al, memberikan faidah, ya, secara kaidah nahwu, bahwasanya ketika seseorang meninggalkan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua 5 waktu ditinggalkan, dia keluar dari agama Islam. Kalau sebagian duhur saja ditinggalkan atau subuh saja ditinggalkan, maka belum bisa keluar dari agama Islam. Ini ketika kita menggunakan dengan kaidah yang dibuat oleh para ulama fikih. Jadi pakai al dengan nggak pakai al itu ada hikmahnya itu, ya. Sehingga para ulama kita dengan hadis ini, di mana Nabi telah bersabda, perjanjian yang memisahkan antara kita kaum muslim dan mereka orang kafir adalah as-shalah, pakai al, memberikan faedah ketika sholat 5 waktu ditinggalkan semuanya, itu dia bisa keluar dari agama Islam. Tapi kalau hanya sebagiannya, mungkin zuhur enggak misalnya, atau mungkin sholatnya semuanya sholat, tapi kadang-kadang asar enggak, kadang-kadang maghrib enggak, ini enggak bisa dikufurkan. Paham saya? Ini para ulama kita telah menjelaskannya dalam kitab-kitab fikih mereka. Sekaligus dari hadis ini memberikan penjelasan pentingnya sholat berjamaah. Dalam keadaan perang saja, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk sholat berjamaah dalam keadaan perang. Ya, di mana Allah telah berfirman, "Wa in kunta fihim faqamta lahumus shalah wal taqum taifatun minhum maka wal yakhudhu aslihatahum." Dan ketika engkau di tengah-tengah mereka, maka hendaklah sebagian di antara mereka sholat berjamaah bersama engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian yang lain siap-siap dengan senjatanya. Dan separuh sholat bersama Nabi, separuh berjaga-jaga. Dalam keadaan perang, Allah tetap perintahkan untuk sholat berjamaah. Apalagi ayam, adem, tentrem seperti di negara kita ini, ya. Maka kita harus menjaga sholat berjamaah di masjid. Dengan sholat berjamaah ini Allah akan kembalikan kekuatan, kewibawaan dan kemuliaan orang-orang Islam. Dengan sebab kaum muslimin banyak meninggalkan masjid, sholat berjamaah, masjidnya besar hanya 5 orang, ya, masjidnya tingkat lagi hanya 3 orang. Ini menjadi kita ini hina di hadapan orang kafir. Sebetulnya orang kafir ketika melihat, ya, jamaah haji yang di Masjidil Haram itu, mereka gentar itu, betul-betul gentar mereka. Walaupun senjata mereka super modern, melihat kaum muslimin yang begitu banyaknya, ya, dalam satu gerakan Allahu Akbar semuanya, ya, gerak. Dan mereka enggak mendahului imam dan juga tidak membarengi imam. Mereka gerak setelah ada komando imam. Inilah mestinya kaum muslimin, ya. Mereka dikomando oleh pemimpin kaum muslimin, harus taat gitu loh. Sekarang ini kita gampang-gampang protes itu, ya. Negara, pemimpin, presiden tetapkan ini, protes, dikit-dikit protes. Kapan kita akan taat kepada pemimpin kita? Ya, padahal Allah secara tegas berfirman, ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri minkum. Dalam siyaqul kalam, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kepada ulil amri gak ada atiul amri, ulil amri gak akan gak itu, langsung wa ulil amri minkum, memberikan faidah. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, gak boleh ditawar-tawar. Ya, bagaimana ini? Bagaimana gak boleh? Kalau Allah dan Rasulnya telah memerintahkan mutlak sami'na wa ta'na. Adapun wulatul amri, pemimpin, itu dilihat dulu. Kalau salah jangan ditaati.
Tapi kalau benar maka laksanakan. Makanya enggak ada wa ati'u ulil amri, kan enggak ada itu. Tapi ati'ullaha wa ati'ur rasul, kemudian langsung wa ulil amri minkum. Maksud saya paham? Jadi kalau ulil amri ini dilihat benar atau salah, ya. Kalau benar praktekkan, kalau salah ditinggalkan. Tapi kalau Allah dan Rasulnya mutlak, nggak boleh ditawar-tawar, sudah pasti benar, nggak mungkin salah. Bisa paham? Waktu masih 5 menit, mungkin ada yang tanyakan, saya persilahkan. Yeah. Mengenai surat Qamar yang model pertama tadi, jadi surat dua rakaat. Ya. Imam berdiri rakaat pertama, terus jamaahnya ikut di belakangnya. Dapat rakaat melanjutkan diri. Ya. Imam berdiri rakaat kedua, yang belakang masuk. Ya. Akhirnya kan yang jaga kosong. Ya enggak. Saya ulangi ya, kalau belum paham ya. Saya ulangi ya. Jadi imam sholat dengan separuh pasukan berjaga-jaga, ya. Setelah dapat 1 rakaat, ya, kemudian Allahu Akbar berdiri, imam tetap berdiri, makmum yang tadi sudah ada 1 rakaat langsung nambahi 1 rakaat, langsung salam, kemudian menggantikan pasukan yang berjaga-jaga. Pasukan yang berjaga langsung sholat bersama imam. Imam tetap posisi berdiri ini, ya. Kemudian sholat bersama imam tambah 1 rakaat, ya. Kemudian imam tetap duduk, ya. Makmum nambah 1 rakaat. Setelah semuanya selesai, imam langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada yang berjaga-jaga, paham ya? Kalau yang gelombang pertama tadi itu masih menyempurnakan sholat, kan masih lama 1 rakaat lagi. Iya. Ya kalau belum selesai enggak, ya yang jaga tetap jaga-jaga. Jangan pergi, nanti tembaki musuh, nanti habis nanti. Ya. Jadi makanya saya katakan dalam kondisi ini, ya, imam belum salam, makmumnya telah salam. Ya, padahal ijma mengatakan kalau imam belum salam, makmum salam duluan, batal sholatnya. Tapi dalam keadaan yang darurat semacam itu dibolehkan. Inilah hebatnya Islam ini. Jadi sholat 1 rakaat saja dengan imam, kemudian imam berdiri untuk rakaat kedua, tetap berdiri, makmumnya langsung ruku, ya, i'tidal, sujud dan seterusnya, selesai langsung salam, langsung gantikan pasukan yang berjaga-jaga. Pasukan yang berjaga-jaga langsung gabung dengan imam, ya, langsung ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya, ya. 1 rakaat, imam enggak salam, tetap duduk. Jadi tetap duduk enggak salam, ya. Kemudian nambahi lagi makmumnya, tambah 1, duduk bersama imam, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Paham? Monggo yang lain. Nanti saya mau sholat jamaah untuk musafir, biasanya orang dalam keadaan maghrib sama isya dalam perjalanan. Ya. Dia mau sholat jamaah takdim di waktu isya, tapi dia maghrib belum sholat. Jadi sholat jamaah takdim maghrib sama isya. Jamak takdim. Takhir. Maghrib sama isya dalam perjalanan. Iya. Itu dia berhenti pada waktu isya, dia ikut sholat di masjid takdim. Waktu sudah masuk isya. Iya. Tapi dia belum kerjakan sholat maghrib kan? Apa Iya. Jadi sebaiknya sholat maghrib sendirian dulu baru ikut isya. Iya. Jadi kalau dia rombongan maka sholat berjamaah sendiri, lebih aman. Ya, misalnya pakai mobil 5 orang, ya, dia menghendaki untuk jamak takhir, ya, maghrib dan isya ditegakkan waktu isya, ya. Sedangkan masjid di situ masih sholat isya, ya. Kan kita mungkin masih buang hajat ke jeding ke terusnya, ya. Setelah itu selesai, kita selesai wudu, ini mungkin sudah selesai. Dan perlu diketahui tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu masjid, kecuali masjid musafir.
Jadi misalnya Masjid Al-Hidayah ini misalnya ada imam ya fardu yang mengimami, di sana ada imam lagi, nggak boleh itu. Ya, dilarang, haram hukumnya. Mereka boleh sholat sendiri ketika imam di sudah selesai. Ya, kecuali masjid musafir, masjid yang disiapkan untuk para musafir. Ya, mungkin di terminal. Ya, kan musafir itu di bandara, ya, maka boleh ada beberapa jamaah monggo, ya. Tapi kalau masjid yang bukan itu, maka dilarang. Karena itu akan menyebabkan permusuhan, perselisihan di antara kaum muslimin, ya. Ada yang lain? Yeah. Saya pernah di sholat tarawih yang ada yang 20, ada yang berapa. Nanti sholat 8 ada yang mundur jamaah sendiri. Ya. Ada pertanyaan? Ada sebagian saudara kita ikut sholat tarawih imam yang tarawih imam itu 23 atau 21 gitu ya. Jadi 20 rakaat kemudian tambah 3 untuk witir, atau 20 rakaat tambah 1 untuk witir, ya. Kita lihat sebagian saudara kita begitu dapat 8, ya, langsung mundur witir sendiri, macam gitu ya. Iya. Iya. Witir sendiri. Bagaimana ini? Sah-sah saja. Cuman afdolnya mengikuti imam. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ya, barang siapa yang sholat malam bersama imam maka ditulis baginya sholat malam keseluruhan. Jadi apa itu? Kalau sholat tarawih, ya, ikut witirnya imam, dengan tidur itu loh dihitung sholat, kan luar biasa itu. Dengan ngorok-ngorok itu loh dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihitung sholat malam semalam penuh. Kalau kita ikut sholat bersama imam sampai selesai, sampai witirnya. Lupa Ustaz, biasanya kami bangun jam 1 mau sholat lagi, monggo, cuman jangan witir lagi. La witroni fi lailatin, tidak ada witir, 2 witir dalam satu malam, ya. Bahkan dijelaskan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas belum mengatakan ketika seseorang itu sudah witir bersama imam, ya, dia bisa yakni dalam 2 praktek. Yang pertama kalau mau sholat malam lagi, praktek yang pertama dia sholat yang pertama 1 rakaat, menjangkepkan yang tadi 1, kemudian 2, nanti kemudian tambah 1 lagi witir terakhir, boleh. Yang kedua kata beliau, ya tinggal nambah 2 tanpa harus witir lagi. Ini penjelasan beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Jawab ya. Dan saya jelaskan, disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Aisyah, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu ala 11 rak'atan fi Ramadan wala ghairihi. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam sholat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tapi perlu diperhatikan jamaah rahimakumullah, sholatnya Nabi 11 rakaat itu mulai pertengahan malam sampai hampir subuh, ya. Jadi mulai pertengahan malam sampai hampir subuh. Makanya Imam Malik, guru daripada Imam As-Syafi'i, belum mengatakan, ketika aku melihat imam di Madinah yang sholatnya secepat ini, ya, kalau menurut kita mungkin sudah sangat lama, tapi menurut Imam Malik secepat itu, maka aku anjurkan sholat sebanyak 40 rakaat, kemudian tambah 1 witir, ya. Karena 40 rakaat tambah 1 witir, 41 itu setara dengan waktu ditegakkannya sholat 11 rakaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini perlu saya jelaskan, seluruh ulama dalam semua madhab
baik dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab Imam Malik, mereka semuanya mengatakan bolehnya sholat malam lebih dari 11 rakaat. Jadi gak ada larangan. Ya. Lu bagaimana hadis Nabi itu nggak pernah nambah di 11 rakaat, ya? Kalau jenengan mau 11 rakaat, monggo bener. Tapi yang panjang-panjang. Nabi itu kadang-kadang 1 rakaat yang dibaca Al-Baqarah. Masih kurang lagi, tambah lagi Ali Imran. Masih tambah lagi surat An-Nisa. Lah kita mungkin besok ngambil semuanya itu. Ya. Jadi seluruh ulama dalam semua madhab mereka mengatakan bolehnya sholat malam lebih dari 11 rakaat, karena 11 bukan pembatasan, ya. Sehingga saya katakan, sehingga sahabat Umar ibn al-Khattab, ya, ketika belum memerintahkan salah seorang sahabat untuk jadi imam dan praktek sholatnya, ya, tidak sepanjang Nabi, maka Umar memerintahkan untuk sholat tarawih sebanyak 23 rakaat. Jadi apa itu, kadang-kadang kita kan ini 23 rakaat bid'ah, ini gampang-gampang bid'ahkan ya. Jika kalau dapat 8 langsung mundur sudah, nggak mau nambah lagi, ya. Saya katakan seluruh ulama dalam semua madhab membolehkannya. Nggak ada yang mengatakan nggak boleh, nggak ada yang mengatakan haram, ya. Karena 11 rakaat itu bukan pembatasan. Berbeda dengan zuhur, jelas 4 rakaat, asar jelas 4 rakaat, ditambahi 8 malah batal sholatnya. Ya, saya habis minum jamu Pak Ustadz, kalau zuhur hanya 4 rakaat nanggung sudah. 15 rakaat batal sholatnya. Paham? Yang lain mungkin cukup? Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini memberikan tambahan ilmu dan wawasan ilmu bagi kita semuanya. Insya Allah untuk pekan depan kita akan bahas berkaitan dengan sholat Jumat, ya, hukumnya, hikmahnya, keutamaannya, adab-adabnya, dan seterusnya. Karena ada sebagian saudara kita, ya, mereka makan sholat Jumat gak wajib. Ya, ini kesesatan. Jadi kalau ada jamaah yang mengatakan suatu aliran tertentu mengatakan sholat Jumat tidak wajib, ini pasti 100% jamaah itu jamaah yang sesat. Aliran itu aliran yang sesat. Apa ada? Ada. Di sekitar kita ada itu. Ya. Alasannya mereka mengatakan Allah ketika mewajibkan kepada Nabi waktu Isra wal Mi'raj itu hanya sholat 5 waktu, gak ada sholat Jumat itu. Ya, alasannya Isra Mi'raj waktu Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sholat itu sholat 5 waktu, sehingga selain sholat 5 waktu hukumnya tidak wajib. Sehingga kadang-kadang waktu Jumatan malah enak-enak rokokan, ya. Padahal pakai baju takwa, kadang-kadang pakai surban. Tapi waktu Jumatan nggak ikut Jumatan, ternyata punya akidah yang sesat. Apa itu? Jumatan tidak wajib. Padahal ijma' seluruh ulama kita mengatakan nggak ada khilaf itu. Sholat Jumat hukumnya wajib atas laki-laki yang baligh, ya, atas laki-laki yang baligh yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.